selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu pernah membeli kebutuhan sehari-hari, seperti misalnya membeli beras, gula, dan juga kebutuhan yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita membeli beras sebanyak 5 kg misalnya, maka bagaimana cara penjualnya agar bisa mengukur beras sebanyak 5 kg secara akurat? Halo anak-anak semua, jumpa lagi bersama saya Pak Wahyu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pengukuran besaran dan satuan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok dan satuannya. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran turunan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran turunan dan satuannya. Mengukur merupakan suatu kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, sebagai contoh, misalkan kalian ingin mengukur panjang sebuah meja dengan menggunakan jengkal tangan kalian, maka kalian membandingkan panjang meja tersebut dengan panjang jengkal kalian. Misalkan hasil pengukuran yang kalian dapatkan adalah 5 jengkal. Kemudian sebagai contoh lagi, misalkan baja yang sama akan diukur oleh 3 teman kalian. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Kalian lihat ternyata hasilnya berbeda. Kenapa berbeda? Tentunya karena mereka teman kalian itu memiliki jengkal tangan yang berbeda, sehingga hasilnya pun berbeda. Oleh karena itu diperlukan satuan yang disepakati oleh semua orang. Nah, satuan yang disepakati oleh semua orang ini disebut dengan satuan baku. Sedangkan satuan jengkal tadi, jengkal tangan kalian, itu merupakan satuan yang tidak baku. Segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut dengan besaran. Besaran sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok sendiri merupakan besaran yang sudah ditentukan satuannya sebelumnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Mari kita lihat dan kita bahas kedua besaran tersebut. Mari kita belajar lebih lanjut tentang besaran pokok. Besaran pokok yang pertama adalah panjang. Panjang dalam sistem internasional, satuan sistem internasionalnya atau disingkat satuan SI adalah meter, disingkat dengan M ya. Kemudian yang kedua adalah massa. Satuan sistem internasionalnya adalah kilogram, disingkat kg. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Satuan SI dari waktu adalah sekon atau detik dalam bahasa Indonesia. Sekon disingkat dengan S. Ada 7 yang termasuk dalam besaran pokok selain panjang, massa, dan waktu. Besaran pokok yang lainnya adalah suhu. Bisa kalian lihat di tabel di samping ini. Suhu memiliki satuan internasional Kelvin atau disingkat K. Kemudian selain suhu ada kuat arus dengan satuan ampere disingkat A besar. Selanjutnya ada intensitas cahaya dengan satuan kandela disingkat CD. Dan juga yang terakhir ada jumlah zat atau jumlah mol yang mempunyai satuan internasional mol yang juga disingkat dengan mol. Kemudian adapun
Besaran yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh dari besaran turunan pada tabel berikut ini. Sebagai penjabarannya, yang pertama, salah satu contoh besaran turunan adalah luas. Luas memiliki rumus panjang kali lebar. Lebar ini juga merupakan besaran panjang, sehingga bisa kita artikan luas adalah panjang kali panjang. Sedangkan panjang sendiri memiliki satuan internasional meter, sehingga jika panjang dikali panjang, satuannya adalah meter dikali meter, menjadi meter kuadrat, atau biasa kita sebut dengan meter persegi. Nah, dapat kita pahami bahwa besaran turunan ini merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh yang lain dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Baik, anak-anak sekalian, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para instruktur Master Edutech Madrasah dan juga rekan-rekan Edutech Madrasah yang telah membantu saya pribadi dalam pembuatan video ini. Semoga kedepannya Edutech Madrasah semakin jaya, sukses, barokah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.